15 menit. Kami meminta kepolisian ini fair. Kenapa? Ini adalah yang diusut adalah peristiwanya. Jadi sekali lagi, yang diusut adalah peristiwanya, bukan orangnya. Dan apa yang kami lakukan di dalam hal penuntutan hukum itu, ini sudah secara otomatis harus berjalan karena pada pasal 78 KUHP bahwa penuntutan hukuman harus ditujukan kepada pribadi yang bersalah apabila orang yang dituduh melakukan peristiwa pidana tadi tegasnya tidak boleh diarahkan kepada ahli waris atau keluarganya. Jadi pada intinya karena yang melakukan tindak pidana atau kejahatan ini adalah Indah Wayu Widiawati, maka yang mendapatkan hukuman atau yang mendapatkan proses hukum adalah Indah Wayu Widiawati. Dan hak rentut atau rencana untuk menuntut hak hilang yaitu sudah lalu 1 tahun, yaitu bagi sekalian kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Yang kedua adalah sesudah berlalu 6 tahun bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan denda atau kurungan penjara lebih dari 3 tahun. Sedangkan kasus ini bisa ditentukan atau dihitung sebagai kasus berat yang bisa ditentukan pidana 12 tahun, sudah lalu 12 tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun. Ini masa kadaluarsanya 12 tahun dan ini masih ada waktu 3 tahun. Jadi ini kasus masif, ada 378, 374 penggelapan dan penipuan dan konspirasi besar, makanya itu harus diungkap. Kembali lagi saya sampaikan kepada Bareskrim Mabes Polri, ya, Bapak Kapolri, kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Pati untuk membuka kasus ini dan mengungkap siapa sebenarnya Bambang Permadi tersebut, yaitu karena sudah melakukan perbuatan kidnapping atau kejahatan terhadap anak maupun keluarga orang. Terus adanya orang-orang baru yang tidak tahu permasalahan, tahu-tahu ikut terlibat, ini pada 224 dan 522 KUHP karena pasal-pasal ini berlaku bagi saksi juga, maka saksi-saksi pantas untuk dipanggil dan jika tidak datang maka ini ada suatu permasalahan baru. Terus pasal 277 dan 274 ini ada beberapa golongan orang yang tidak dapat dijadikan saksi tersangka, itu keluarga. Kalau memberi keterangan saja, sifatnya memberi keterangan, keluarga bisa, tetapi untuk dapat minta undur diri dari sebagai saksi boleh. Yaitu satu karena itu keluarga saudara, yang kedua adalah suami istri, yang ketiga adalah seseorang yang mendakwa menjadi terdakwa walaupun telah bercerai. Ini boleh meminta kebebasan untuk memberi kesaksian karena hubungan jabatan atau pekerjaan. Jadi di situ masih ada keleluasaan daripada dinas pendidikan atau aparat, diantaranya atasan, kepala sekolah, pengawas maupun koordinator, kalau mau menghindar dari penyediaan. Tetapi tidak bisa karena kasus IWW ini sudah menjadi konspirasi, maka mau tidak mau saudara-saudara yang terlibat di dalam upaya penculikan dan merekayasa penculikan terhadap perempuan dan anak di bawah umur ini untuk pelaku-pelakunya untuk diusut. Jadi mengungkap siapa pelakunya dan mencari siapa otaknya, karena kasus tersebut berjalan sangat lama. Jadi maka pada pasal 28 ayat 6 dan ayat 7 nomor 12 ya atau pasal 93 Undang-Undang nomor 12 ini harus ditebus mahal. Jadi kita bisa untuk melakukan gelar yang belum selesai. Ini dendanya pidana 10 tahun, denda 1 miliar rupiah. Jadi kami meminta yang berwajib untuk membantu kami atau melakukan penyelidikan ulang bagaimana pertanggungjawaban dinas, bagaimana pertanggungjawaban status gelar saudara Solehul Hadi, apakah yang disandangnya sebagai suaminya ini sudah selesai atau belum. Ini kami meminta denda 1 miliar.
juga meminta kepada yang berwajib memeriksa nama-nama yang disebutkan oleh Solikul Hadi, diantaranya terutama adalah Jayo Setianto, Astori, dan nama-nama seperti Soekardi di Dinas Pendidikan, Endang, dan nama-nama yang berpengaruh di belakang IWW untuk diungkap, terutama di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu Saudara Muhammad Sutopo, Saudara Sutopo, Saudara Subagi, Saudara Supawatin, Saudara Dahlan Istanto, Saudara Sunarto, dan Saudara Sudarmadi. Ini jelas-jelas melanggar ketentuan, dan kami sudah melaporkan lebih dari 3 kali di Polsek Tambak Romo, tetapi ada penolakan. Jadi Saudara Karsono ini melakukan penolakan terhadap laporan, dan ini sudah kami sampaikan di media bahwa kami ingin kasus ini dibuka lebar-lebar. Ada apa sehingga yang berwajib ini tidak memeriksa laporan atau yang disampaikan oleh Saudara Solikul Hadi pada ayat 2 pasal ini, bahwa perlu gelar vokasi dan gelar profesi yang digunakan sah oleh suatu PT terakreditasi legalitas ditujukan kepada dirinya, apakah mengenyam pendidikan hukum atau tidak. Ini ayat 6, 7 terlibat di dalam hal mana penyimpanan data pribadi. Terus kami juga meminta adanya pemeriksaan terhadap penculikan anak di bawah umur, yaitu anak perempuan kami yang belum dewasa dilarikan dan disekap oleh orang tidak dikenal, dan ini berlaku selama 10 tahun pasal 332 KUHP, yaitu sebuah kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Jadi ada pihak-pihak yang membedakan antara perkara satu dengan yang lain, dan ini akumulasi. Ancamannya 7 tahun penjara, Pak. Jadi siapa yang memisahkan seseorang yang dengan seseorang dan menculik perempuan, anak istri orang lain, ini kejahatan kemerdekaan, 7 tahun penjara. Bahwa wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki walinya dengan maksud disembunyikan atau dikuasai terhadap wanita itu di dalam maupun di luar perkawinan, ini bisa mendapatkan hukuman, yaitu penculikan anak di bawah umur, penguasaan, yang intinya adalah anak ini dipakai untuk memeras suaminya. Ini diotaki oleh Bambang Besut Nur dan Kliwon, juga Supawatin, juga ini Sri Tomo, Dukun Cabul Sri Tomo. Ancaman paling lama adalah 9 tahun dengan cara yaitu tuduhan dengan cara tipu daya, tipu muslihat, dan kekerasan, ya, pertahanan dan kekerasan sindikat yang dilakukan oleh pengadu, dilakukan oleh tersangka pelaku atas pengaduan ini tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan batal. Ini perkawinan antara IWW dengan saudara ini tadi, IWW dengan saudara sudah gagal. Ini ada imaginary of justice. Jadi yang dimana apa yang disampaikan dari persoalan keluarga sampai dengan persoalan kriminal ini harus dipilah-pilah, tidak bisa dijadikan satu, dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kami jelaskan di sini karena ini adalah unsur intelijen, dan kami menghormati proses hukum yang disampaikan oleh Polres Pati maupun Polda Jawa Tengah, dan saya punya hak jawab di mana keterangan dari Polres Pati Polsek yang disampaikan Polda Jawa Tengah kalau hal ini tidak benar itu adalah salah. Jadi menyampaikan bahwa IWW lari sendiri takut karena pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Solikul Hadi ini adalah alibi yang jelas-jelas dibuat-buat dan salah. Karena selama ini yang sering menganiaya, memukul, mencubit, menggigit, dan mengancam, mengintimidasi, memeras, menipu daya adalah saudara IWW.
Bahkan korbannya banyak sekali, diantaranya ada Sadio 85 juta, ada saudara Ulaji Blura 20 juta, Asih Hastuti ibu korban 75 juta, Samiono 30 juta, banyak sekali, dan ada lagi juga seorang penjual buah 95 juta, dan teman-teman korban semua di wilayah Winong semua menjadi korban tipu daya dan dikibuli oleh saudara Indah Wahyu Widiawati, sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali bahwa Indah Wahyu Widiawati ini pantas untuk ditetapkan tersangka. Jadi kami meminta kepolisian Polres Pati segera menetapkan saudari IWW untuk jadi tersangka terkait dengan kasus-kasus penculian, percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri dengan dalih ayat yaitu penguasaan harta benda korban untuk dinikmati dengan gendaannya atau kekasih gelapnya yaitu Bambang Permati. Kami meminta benar-benar kepada yang berwajib, terutama Bapak Kapolres Pati, untuk berani mengungkap kasus ini, terutama Bapak Kasat Reskrim Polres Pati untuk mengembangkan kasus ini, karena ini kaitannya adalah kriminalisasi kepada korban yang juga keterlibatan mungkin tetangga korban atau keluarga korban atau mungkin pejabat-pejabat atau syarikat di Desa Karangkonang atau di Tambak Romo. Ini adalah kasus besar, sindikat mafia besar yang harus diungkap karena ada kaitannya dengan persekusi, premanisme, vandalisme, aksi brutal, arogan, anarkis, dan intimidasi berlangsung yang dilakukan oleh Bambang Permadi, Bribka, oknum anggota Polres Pati waktu itu. Dan belum adanya penyelesaian kasus ini dan terkatung-katungnya kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya supremasi hukum di Indonesia adalah terletak di paling bawah, yaitu di polsek-polsek maupun Polres, karena sumber dayanya tidak memadai untuk melakukan pengembangan kasus dan ketidaktegasan daripada oknum-oknum pejabat aparat di kepolisian di dalam rangka menangani kasus-kasus serangkaian perkara tersebut, agar kasus ini tidak berkembang menjadi kasus massa atau sara, termasuk juga politis. Ini saya sampaikan ini bahwa di dalam Sabda Dewi Witpes juga kami sudah menyampaikan surat perkara, surat perkara atau keterangan yang saya sampaikan secara penuh kepada kuasa insiden, nanti yang akan membicarakan secara lengkap dan gamblang arah mana kemana adalah juru bicara saya, yaitu Bunda Hartini. Dan kami masih memberi syarat kalau mau ada perdamaian atau resolusi, kami masih membuka lebar-lebar pintu itu. Namun syaratnya adalah saudari WW memberi penjelasan secara gamblang apa yang diinginkan, karena diskursus ontologis visi dan fungsi kepolisian tidak terkooptasi oleh kepentingan golongan maupun pihak-pihak. Jadi kalau ada mau unsur resolusi atau mau damai, kenapa tidak dari dulu-dulu? Harus ada ditinggal pergi, dan ini ada biaya surat kuasa per satu kuasa 7 juta sampai 10 juta. Ini apakah benar setiap ada penjelasan atau penelusuran kasus ini harus prasyarat dengan pendampingan dan kuasanya. Maka atas besarnya banyak bukti atau alat bukti, surat laporan dari awal sampai akhir di Polres, bukti berita acara korban dan saksi yang dibawa kabur oleh mungkin adalah pihak-pihak. Maka kami meminta kinerja yang maksimal yang dilakukan Polres Pati ini sangat penting. Apapun yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab secara hukum bahwa apa yang saya sampaikan adalah terkait dengan diri saya sendiri dan hal-hal lain yang begitu menyayat dan sangat menyakitkan adanya pihak-pihak yang terkesan menghalang-halangi adanya pelaporan. Yaitu justru di Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo sendiri yang terkesan menolak laporan, di antaranya Polsek Kayen maupun Polsek Sukolilo. Maka kami hanya
melakukan penelitian, meminta kepolisian kembali sungguh-sungguh di dalam menangani perkara dugaan adanya pencurian dan penguasaan anak dan istri seorang lain. Kami mendukung kebebasan, tetapi kalau kebebasan itu mengarah dan ada upaya di dalam penyelesaian, bukan kebebasan yang kebablasan. Jadi apakah hal ini memenuhi unsur atau tidak, ada sanksi atau tidak, kami meminta bahwa kami belum mampu untuk membuat suatu keterangan yang atau tidak mampu karena kami masih melakukan penyelidikan, penelitian, yang intinya kami adalah korban, kami membutuhkan saksi dan saksi itu lemah tidak mau bersaksi, bukti juga dihilangkan, yaitu bukti penipuan, pencurian, dan penggelapan yang dilakukan IWW ini dihilangkan dan kami tentu belum mampu untuk membuat laporan polisi. Apakah kasus ini bisa ditindaki atau kasus ini tidak bisa ditindaki, yang jelas laporan polisi yang jelas aja kita bisa lakukan penelusuran, bisa dipelintir, apalagi kasus yang berkaitan dengan orang yang lemah atau jurnalis, kenapa kita tidak mendapatkan laporan polisinya. Jadi kami meminta kejelasan kepolisian apakah kasus ini masuk ke ranah pidana atau tidak, dan adanya penolakan laporan di Polsek Tambak Romo ini menjadi alasan yang berkelindahan dan sadis. Maka dengan cara begini maka penelusuran kasus malah berhenti dan tersangka melarikan diri dan memperpanjang urusannya menjadi hal yang lain. Jadi kami tetap berusaha untuk dengan segala kekuatan dan kegigihan, upaya keras, tenaga, waktu, biaya, dan risiko sebelum melanjutkan laporan. Kami berkomitmen, kami tidak akan mencabut laporan sebelum kasus ini betul-betul dibuka lebar-lebar. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.